Salam penuh cinta, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang konsep-konsep mengenai cinta dari pemikir-pemikir. Masih dalam konteks Yunani kuno yang kita sebutkan sebagai zaman Sokratik. Pada pembahasan terdahulu kita sudah membahas tentang konsep cinta dari Plato. Sebenarnya ada 3 pemikir besar pada zaman Sokratik, yaitu Sokrates, kemudian Plato, dan Aristoteles. Ketiganya ini hubungannya adalah hubungan antara guru dengan murid, di mana Sokrates adalah gurunya Plato, kemudian Aristoteles adalah muridnya Plato. Nah, tetapi yang akan kita bahas kemungkinan hanya 2 tokoh, yaitu Plato dan Aristoteles. Kenapa? Karena hampir semua pemikiran Sokrates itu kita peroleh dari tulisan-tulisan dari Plato. Sehingga pada umumnya kita tidak bisa membedakan yang mana pemikiran Sokrates dan yang mana pemikiran Plato. Nah, tetapi berbeda dengan Aristoteles, antara Plato dan Aristoteles, meskipun ini antara guru dengan murid, ini memiliki perbedaan yang bertolak belakang. Misalnya kalau Plato menganggap bahwa dunia ide itu merupakan sesuatu yang lebih tinggi dari dunia yang indrawi, sebaliknya, justru Aristoteles menghargai dunia yang indrawi. Demikian juga nantinya pada konsep-konsep tentang cinta, jika Plato membicarakan cinta dalam konteks eros, sedangkan Aristoteles membicarakan cinta dalam konteks philia atau cinta persahabatan. Nah, memang perlu dicatat juga bahwa Aristoteles tidak menyatakan secara implisit pemikiran-pemikirannya merupakan pemikiran tentang cinta. Kita hanya mengabstraksikan dari pemikiran-pemikirannya yang terdapat dalam bukunya Etika Nikomacheia. Nah, saya katakan bahwa Aristoteles membicarakan cinta dalam konteks philia atau cinta persahabatan. Menurut Aristoteles ini merupakan sesuatu kebajikan atau istilahnya disebutkan sebagai virtue untuk membentuk suatu masyarakat yang baik. Jadi untuk membentuk suatu masyarakat yang baik dibutuhkan philia atau cinta persahabatan atau cinta sesama. Kemudian menurut Aristoteles ada 3 hal yang membuat terjadinya persahabatan sesama tadi atau cinta persahabatan. Di antaranya yang pertama adalah hubungan yang disebabkan oleh ketertarikan yang disebabkan oleh manfaat. Artinya hubungan persahabatan itu disebabkan oleh keduanya mendapatkan manfaat. Sebagai contoh misalnya relasi bisnis, kemudian relasi antara politik dan lain-lain. Dengan demikian, karena ini merupakan hubungan yang didasarkan pada manfaat, maka menurut Aristoteles, hubungan ini merupakan hubungan yang sangat rapuh dan rentan terputus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hubungan yang disebabkan oleh rasa senang atau untuk menikmati rasa senang secara bersama-sama. Apa contohnya? Misalnya teman main golf, teman bermain, teman ke kafe. Ini
adalah hubungan persahabatan yang disebabkan oleh rasa kesenangan yang didapatkan secara bersama-sama. Atau bisa kita sederhanakan, berarti ini memiliki hobi yang sama, kira-kira seperti itu maksudnya. Lalu jenis yang ketiga, persahabatan itu adalah persahabatan yang disebabkan oleh bajikan bersama atau rasa suka bersama terhadap kebajikan. Nah ini misalnya orang-orang yang memiliki hobi yang sama untuk berdiskusi tentang sesuatu gagasan atau ide, kemudian orang-orang yang sama-sama menyukai tentang hal-hal yang baik. Nah tentu urutan tadi merupakan urutan juga dalam hal kualitas persahabatan atau filia tadi, di mana yang paling lemah tadi kalau hanya didasarkan pada manfaat, kemudian yang kedua kalau didasarkan oleh rasa kesenangan bersama, kemudian yang paling tinggi ketika persahabatan itu didasarkan pada keinginan bersama untuk mendapatkan kebajikan. Nah, di kemudian hari konsep-konsep cinta ini kalau kita bandingkan dengan konsep-konsep cinta dari pemikir modern, tentu ada yang berhubungan, ada juga yang tidak. Misalnya ketika kita hubungkan dengan konsep-konsep cinta dalam Freud misalnya, tentu ini akan jauh berbeda. Kenapa? Karena Aristoteles tadi lebih membicarakan tentang hubungan persahabatan, sementara Freud menganggap selalu berhubungan dengan cinta itu selalu berhubungan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan atau hubungan lain jenis. Nah mungkin yang paling berhubungan adalah pemikir atau pemikiran dari Erich Fromm, karena Erich Fromm juga membicarakan salah satu bentuk cinta, yaitu bentuk persahabatan. Nah, satu hal yang dikritik oleh Erich Fromm dari pemikiran cinta Aristoteles adalah, menurut Erich Fromm, cinta Aristoteles itu harus bersifat timbal balik, ya. Sementara menurut Erich Fromm, cinta itu tidak harus demikian. Bisa saja cinta itu merupakan suatu pengorbanan dari satu orang kepada orang yang lain, sedangkan Aristoteles lebih menganggap cinta yang sejati itu harus merupakan hubungan timbal balik antara orang-orang yang bersahabat yang sama-sama mencari kebajikan tadi. Jadi dalam hal ini memang menurut Aristoteles cinta itu harus seimbang dan timbal balik. Demikian pandangan atau konsep-konsep cinta yang bisa kita abstraksi dari pemikiran Aristoteles. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cinta, salam bahagia.